Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, memberi gambaran kepada kita tentang apa yang ada di ruang angkasa. Namun, muncul dugaan, kalau NASA telah melakukan banyak kebohongan dan rekayasa untuk menipu umat manusia. Berikut ini beberapa rahasia yang disembunyikan NASA, namun bocor ke publik. Pendaratan di bulan. Pendaratan Neil Armstrong di bulan, disebut-sebut merupakan kebohongan besar yang dilakukan NASA. Banyak yang menduga, kalau pendaratan di bulan itu dilakukan di bumi seperti pembuatan film. Jika tentang bendera dan keanehan foto sudah banyak yang tahu, mari kita lihat beberapa bukti lain yang banyak orang belum tahu. Beberapa waktu lalu, beredar video wawancara antara pria yang diduga sutradara T. Patrick Murray dan Stanley Kubrick, yang direkam pada 1999, sebelum akhirnya Stanley Kubrick meninggal dunia. Video itu memuat pengakuan, bahwa misi luar angkasa Apollo 11 pada 1969, adalah bohong. Sutradara berjenggot itu mengatakan, saya telah melakukan penipuan besar terhadap publik Amerika, yang melibatkan pemerintah Amerika Serikat dan NASA. Pendaratan di bulan, adalah palsu, itu adalah rekayasa, dan saya adalah orang yang memfilmkannya. Namun, saat sumber lain mengkonfirmasi kebenaran video tersebut pada istri Stanley, Christiane Kubrick, seorang juru bicara menanggapi, bahwa video itulah yang bohong. Entah mana yang benar, patut dipertanyakan kembali, apa motivasinya membuat video wawancara itu. Kemudian akun YouTube Street Cap One, mencoba mengulik foto pendaratan di bulan 1972. Dia menunjukkan, ada bayangan seseorang yang dia sebut sebagai kru pertunjukan. Biasanya, orang dengan pekerjaan itu bertanggung jawab untuk mengurusi properti selama pertunjukan. Dia mengatakan, Anda bisa melihat, sepertinya ada pria berusia di atas 70 tahun, dengan rambut panjang, memakai sejenis baju sepinggang. Ini membuatku mulai bertanya-tanya, di mana baju astronot pria ini? YouTuber ini tidak memungkiri, bahwa tentu ada pria lain dalam misi ke bulan itu, namun, tentunya mereka akan memerlukan baju astronot untuk berada di ruang hampa bulan. Suara musik di bulan. NASA sudah terbiasa menjelaskan kejadian aneh di luar angkasa. Saat mengemudikan pesawat berbentuk kapsul ruang angkasa Apollo 10 di sekitar sisi gelap bulan, astronot Eugene Cernan mulai mendengar suara musik. Dalam transkrip misi yang dirilis pada 2008, Cernan menggambarkan suara itu sebagai suara siulan aneh mirip dengan musik tipe ruang angkasa. Soal suara ini, waktu itu belum ada penjelasan dari NASA. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Woo! Richard. Yeah, it sounds like, outer space type music. Dalam bukunya 1974 Carrying the Fire, astronot Apollo 11 Michael Collins, juga menulis hal sama tentang musik luar angkasa saat mengorbit di bulan, yang terdengar oleh para astronot. Terkait kejadian ini, NASA lantas memberikan penjelasan, mengapa terdengar suara tersebut. Suara itu terjadi karena interferensi antara radio LM, dan modul perintah VHS. Formasi tiga cahaya aneh di luar angkasa. Pada tahun 2006, setelah 12 hari di ISS, para astronot yang bersiap untuk kembali ke rumah dengan pesawat ulang-alik Atlantis, memiliki pengalaman yang memicu konspirasi baru. NASA Unexplained Files dari Science Channel mengungkapkan, bagaimana Komandan Brent Jet memanggil Mission Control untuk melaporkan penampakan 3 objek di luar angkasa, yang tampaknya terbang dalam formasi. Dalam sebuah rekaman, Komandan Brent Jet berkata, ada semacam struktur reflektif. Ini adalah struktur yang jelas tidak kaku, bukan struktur logam padat. Ini tidak seperti apapun yang pernah saya lihat di luar pesawat ulang-alik, itu sudah pasti. Mantan penyelidik UFO di Kementerian Pertahanan, Nick Pope, menjelaskan mengapa laporan itu ditanggapi begitu serius oleh NASA. Berdasarkan cara benda-benda itu bergerak, NASA menyimpulkan bahwa benda-benda misterius itu hanyalah puing-puing luar angkasa yang memantulkan sinar matahari. Tapi, tidak semua orang setuju dengan penjelasan resmi tersebut. Blogger luar angkasa, Dan Benkert mengatakan, penjelasan NASA tentang sampah luar angkasa, bagi saya adalah konyol. Mereka harus bisa mengenali apa itu sampah luar angkasa, karena orang-orang ini adalah astronot, mereka sudah dilatih untuk itu. Astronot pernah melihat UFO dan alien. Dalam sebuah wawancara dengan Science Channel pada 2005 lalu, Buzz Aldrin mengatakan tentang benda misterius, yang mengikuti Apollo 11 dalam misi ke bulan. Dia mengatakan, ada sesuatu di luar sana yang cukup dekat untuk diamati, tapi apa itu? Astronot lain Michael Collins, memutuskan untuk melihatnya melalui teleskop. Pada satu posisi, bentuknya seperti serangkaian elips.
Namun saat dipertajam, itu seperti objek berbentuk huruf L. Namun, mereka berdua, termasuk Neil Armstrong, tak mau membuat keributan saat itu, dan memilih untuk tidak melaporkannya, karena bisa-bisa memunculkan banyak dugaan dan spekulasi. Beberapa waktu kemudian, astrofisikawan David Morrison menjelaskan, kemungkinan itu adalah panel yang terpisah dari pesawat ruang angkasa, walaupun penjelasan resmi ini tak memuaskan. Kemudian ada Edgar Mitchell, manusia ke-6 yang menginjakkan kaki ke bulan, pada 6 Februari 1971 dengan Apollo 14. Dalam sebuah acara radio di Inggris, dia mengaku percaya ada kehidupan lain di luar bumi. Dia mengeluarkan pernyataan, alien telah mengunjungi bumi, dan fenomena UFO adalah nyata. Meski, pemerintah sengaja menutup-nutupi hal ini selama 60 tahun terakhir. Karena Mitchell adalah seorang astronot, banyak orang tak meragukan pendapatnya. Berikutnya ada Gordon Cooper, salah satu astronot Original 7, atau astronot Grup 1 NASA. Cooper mengaku, telah melihat UFO pertamanya saat berada di atas Jerman Barat pada tahun 1951. Dalam wawancaranya dengan Yolanda Gaskins di Paranormal Borderline pada 1996 dia mengatakan, saat itu, sekelompok UFO terbang lebih cepat dan lebih tinggi daripada pesawat buatan manusia pada zamannya, dan membentuk formasi tertentu. Kemudian, ia melihat alien lagi, saat menjadi salah satu astronot NASA ke Merkurius. Cooper mengatakan kepada pengontrol misi NASA, bahwa dia sedang mengamati benda hijau bercahaya yang mendekatinya dengan cepat. Benda itu, ternyata cukup nyata untuk ditangkap oleh radar. Namun setelah kembali ke bumi, Cooper tidak diizinkan untuk berbicara tentang kejadian itu pada wartawan. Selanjutnya pada tahun 1957, saat menjadi pilot tes dan menir proyek di pangkalan AU Edwards, California, Gordon menerima laporan dari krunya yang mengaku melihat benda mirip piring terbang, mendarat di sebuah danau kering. Benda aneh itu mendarat dengan 3 kaki, tanpa mengeluarkan suara. Namun saat didekati, benda itu langsung lepas landas. Foto penampakan benda misterius itu, kemudian diserahkan pada para atasannya di Pentagon, namun, tak pernah ada jawaban atau tindakan. Hingga menghembuskan nafas terakhir, Cooper punya keyakinan bahwa pemerintah AS memang menutupi informasi tentang UFO. Kematian astronot Apollo. 3 astronot Amerika Serikat, Virgil Grissom, Edward White, dan Roger Chaffee, tewas setelah kebakaran melanda pesawat ruang angkasa Apollo 1 pada 27 Januari 1967. Apollo 1 dirancang untuk penerbangan berawak ke bulan, selama proyek uji coba di Cape Kennedy. Penjelasan yang beredar, api berasal dari percikan listrik di sistem oksigen, dan merambat cepat di seluruh bagian pesawat, sehingga membunuh ketiga astronaut dalam hitungan detik. Sementara kondisi ideal proses penyelamatan diri, memakan waktu 90 detik, dengan membuka ventilasi kabin untuk menurunkan tekanan. Para astronot ini, tidak memiliki banyak waktu untuk menyelamatkan diri dalam pesawat yang bertekanan tinggi. Insiden Apollo 1, kemudian menjadi prioritas penyelidikan NASA. Badan Antariksa AS itu mendapatkan banyak kritik, karena dianggap telah meremehkan kemungkinan kebakaran di dalam pesawat. Sejumlah modifikasi pun baru dilakukan pada pesawat ruang angkasa jenis Apollo, agar lebih mudah dibuka dari dalam, interior kapsul dibuat lebih tahan api, dan udara di dalamnya campuran dari nitrogen dan oksigen, bukan oksigen murni yang mudah terbakar, serta pakaian tahan api untuk astronot. Sebelum tewas dalam kebakaran Apollo 1, Virgil Grissom menyatakan, bagaimana kita bisa sampai ke bulan, jika kita tidak bisa berkomunikasi di antara dua bangunan? Perkataan terakhirnya itu, diduga menjadikan Virgil sebagai sasaran, yang tak lama kemudian, dia terjebak dalam kapsul yang terbakar bersama astronot lainnya. Anak dan istri Virgil percaya, kalau Virgil terbunuh secara sengaja. Penyidik juga mengatakan, kalau perkataan Virgil ini, bisa membahayakan proyek Apollo 1 dalam perlombaan ke bulan.